Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, waktu tidak berjalan seperti di tempat lain. Pagi tidak dibangunkan oleh alarm, melainkan oleh kokok ayam dan desir angin yang menyapu daun padi. Kabut tipis turun perlahan, seolah bumi sedang menarik selimutnya sebelum benar-benar terjaga. Di desa itu, tinggal seorang kakek bernama Mbah Sura. Rambutnya putih seperti kapas, kulitnya keriput oleh matahari dan musim, namun matanya selalu tenang, seolah menyimpan cerita dari ratusan panen. Setiap pagi, Mbah Sura berjalan ke sawah tanpa terburu-buru. Tanah tidak suka orang yang tergesa-gesa. Seorang anak kecil bernama Laras bertanya padanya. Mbah, kenapa orang desa tidak pernah terlihat sibuk? Kami sibuk, tapi tidak tampak seperti dikejar. Siang hari datang pelan. Ibu-ibu menumbuk padi di halaman. Bunyi duk-duk berirama, seperti detak jantung desa. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa tanpa takut jatuh, karena tanah selalu memeluk mereka kembali. Asap dapur mengepul, membawa aroma kayu bakar dan sayur yang dimasak dengan sabar. Ketika senja turun, matahari tidak sekadar tenggelam, ia berpamitan. Langit berubah jingga, burung-burung pulang ke sarang, dan desa menyalakan lampu-lampu kecil seolah bintang jatuh ke bumi. Laras duduk di samping Mbah Sura. Mbah, apakah desa ini tidak ingin menjadi kota? Kota ingin menjadi cepat, desa memilih untuk cukup. Hanya jangkrik dan angin yang bercerita dengan pepohonan. Di desa itu, orang-orang tidak berlomba menjadi paling kaya, tetapi berlomba menjadi paling bersyukur. Dan sampai hari ini, desa itu tetap berdiri, bukan karena kuat, melainkan karena tahu kapan harus berhenti dan menikmati hidup. Malam di desa tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya lampu minyak menetes dari rumah ke rumah, kuningnya lembut, seperti kenangan yang tidak ingin dilupakan. Laras terlelap di dipan bambu, dengan suara jangkrik menganyam mimpi. Angin menyelinap lewat celah dinding kayu, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja disapu hujan sore. Di luar, Mbah Sura masih duduk di serambi. Tangannya memegang secangkir kopi hitam. Asapnya tipis, naik perlahan. Sepelan pikirannya. Pagi berikutnya datang tanpa tergesa-gesa. Kabut kembali menyelimuti sawah, lebih tebal dari kemarin. Seolah desa sengaja menunda terbangun. Laras ikut Mbah Sura ke ladang. Kakinya tenggelam di tanah yang lembut, dingin, namun menenangkan. Mbah, kenapa tanahnya terasa hangat? Karena tanah ini hidup, nak. Ia mendengar langkah orang yang menyayanginya. Mereka melewati pematang sawah. Air mengalir pelan, tak pernah menuntut untuk cepat sampai. Di kejauhan, seorang bapak memanggul rumput, seorang ibu menjemur gabah, dan seorang nenek menyapu halaman dengan gerakan yang sama sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang terburu-buru. Semua bergerak sesuai irama yang tak tertulis. Siang hari, matahari berdiri tepat di atas kepala. Waktu istirahat. Mbah Sura dan Laras duduk di bawah pohon mangga tua. Mereka berbagi nasi hangat, tempe goreng, dan sambal yang pedasnya sederhana. Tidak ada piring mewah, hanya daun pisang dan rasa syukur yang tidak terlihat. Laras menatap langit biru, lalu bertanya pelan. Mbah, kenapa aku merasa tenang di sini? Karena di sini, kamu tidak diminta menjadi siapa-siapa. Cukup menjadi dirimu sendiri. Sore hari,
Awan berarak perlahan. Anak-anak bermain layangan di lapangan. Tali-tali kecil mengikat mimpi mereka ke langit. Laras ikut berlari, tertawa sampai napasnya habis. Jatuh ke rumput, lalu tertawa lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menang. Ia hanya ingin bermain. Saat senja turun, lonceng masjid berdenting lembut. Bukan panggilan yang memaksa, melainkan undangan yang ramah. Desa berhenti sejenak, bukan karena lelah, melainkan karena tahu kapan harus mengingat Tuhan. Malam kembali datang. Api unggun kecil menyala. Orang-orang berkumpul, bercerita tentang hujan, panen, dan anak cucu. Ceritanya begini, malam itu hujan turun deras, tapi dengan kerja keras semua, kita selamatkan semuanya. Malam ini hujan turun deras, membersihkan ladang untuk panen yang lebih baik. Benar, cerita kakek dulu juga begitu. Laras duduk di pangkuan Mbah Sura. Mbah, kalau suatu hari aku pergi ke kota, apakah desa ini akan marah? Desa tidak pernah marah pada orang yang pergi, ia hanya selalu siap menerima orang yang pulang. Laras terdiam. Dadanya terasa hangat, seperti ada sesuatu yang menemukan rumahnya. Malam itu, Laras bermimpi. Ia bermimpi tentang sawah yang hijau, jalan tanah yang basah, dan suara Mbah Sura yang selalu tenang. Ketika pagi tiba, desa kembali bernafas. Dan di sudut hati Laras, ia tahu satu hal. Di dunia yang terus berlari, selalu ada satu tempat yang menunggu tanpa bertanya berapa lama ia pergi. Jika suatu hari hidup terasa terlalu cepat, ingatlah, ada desa kecil di hatimu yang tidak pernah tergesa.